on East Asia ke-24 telah berakhir. 600-an CEO dari 40 negara dan beberapa kepala negara berkumpul membahas berbagai isu terkait hambatan dan juga peluang ekonomi dunia. Sebagai tuan rumah, Indonesia pun tidak mau kehilangan kesempatan ini. Di forum ini sejumlah peluang investasi ditawarkan. Di antaranya, investasi di sektor yang menjadi program prioritas pemerintah seperti infrastruktur, pangan, dan energi. Dalam pidatonya di World Economic Forum, Presiden Jokowi pun menjanjikan kemudahan sekaligus keuntungan yang besar dalam berinvestasi di Indonesia. Please come and invest in Indonesia. If you have any problem, call me. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 7% dalam 5 tahun ke depan. Untuk mencapai target tersebut, investasi diharapkan tumbuh rata-rata sebesar 10,2% per tahun atau mencapai 3.500 triliun rupiah dalam 5 tahun. Mampukah target investasi ini tercapai? Efektifkah cara yang telah ditempuh pemerintah dalam memikat investor asing ini untuk berinvestasi di Indonesia? Ani Rahmi akan mengulasnya lebih dalam bersama Budi Gunandi Sadikin, Direktur Utama Bank Mandiri dalam Trending Topic. Pak Budi Gunandi Sadikin, terima kasih banyak sudah hadir di Bloomberg TV Indonesia sebagai co-chair untuk World Economic Forum East Asia. Menurut Bapak, apa yang menjadi catatan penting dari WEF kemarin? WEF on East Asia ini merupakan yang kedua kalinya diselenggarakan di Jakarta. Pertama memang pernah di tahun 2011 kemarin ya, dengan partisipasi sekitar 700 CEO di seluruh dunia dan juga ada 3 kepala negara di sini. Ini merupakan ajang di mana Indonesia bisa mempromosikan branding mengenai Indonesia lah ke dunia, karena memang WEF itu memiliki jangkauan marketing dan PR yang sangat besar untuk seluruh dunia. Meskipun ini adalah event informal ya Pak ya, tidak ada kesepakatan formal yang diraih dari forum ini kan? Betul, memang saya kebetulan baru ikut WEF yang di Davos itu 2 kali. Saya melihat ini sebagai event yang sifatnya informal dibandingkan dengan yang formal. Event yang saya lihat bukan hanya tanda tangan agreement atau melihat seminar saja, tapi juga kita bisa membangun trust dan personal communication antara 2 leaders atau CEO dari institusi, baik itu pemerintah maupun swasta. Tapi justru saya melihat lebih efektif ya, kalau kita ingin melakukan sesuatu dengan memiliki hubungan yang informal di level yang tepat. Baik Pak, ini kan kita memiliki pemerintahan baru. Lalu bagaimana para peserta melihat Indonesia di bawah pemerintahan yang baru ini? Memang ini yang menjadi menarik juga buat para peserta, karena memang Jokowi adalah presiden baru Indonesia dan popularitasnya itu disandingkan dengan Modi lah, seperti di India. Mereka datang dari rakyat biasa, terpilih, bukan berasal dari elit, dan mereka memiliki gaya yang sangat berbeda ya dengan presiden-presiden yang sebelumnya. Nah, mereka melihat Jokowi ini memberikan banyak harapan, tetapi memang mereka selalu membandingkan dengan India, di mana India itu lebih keluar, lebih terkenal, lebih prominent gitu, lebih bisa dilihat dan didengar di tataran global. Nah, ini yang saya lihat Pak Jokowi dengan kesempatan ini mendapatkan exposure yang sangat baik. Seperti kita lihat pada saat tadi Pak Jokowi memberikan sambutan, itu benar-benar secara spontan itu seluruh peserta tertawa gitu, melihat gayanya beliau yang sangat berbeda. Jarang sekali presiden suatu negara bisa membuka dirinya untuk menerima telepon gitu ya Pak ya. Tapi kan Pak Jokowi juga di bawah pemerintahnya sudah mengambil beberapa kebijakan seperti misalnya larangan ekspor mineral mentah, lalu PTSP, bea anti dumping di perdagangan. Bagaimana peserta melihat kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah? Saya mengikuti beberapa session ya, mulai dari Senin pagi, kemudian Senin siang, Senin sore, sampai Selasa. Memang nuansa ya, persepsi yang ada di luar adalah dilihat Indonesia kok makin menutup, makin nasionalis, makin kurang berpartisipasi secara regional atau global. Nah, ini yang memang harus kita address dengan baik, dan saya rasa Pak Jokowi bisa menjawab isu itu dengan baik. Tapi ini tidak menghambat ketertarikan untuk berinvestasi di Indonesia kan? Saya rasa enggak, karena semua orang juga tahu Indonesia ini World Economic Forum, World Bank, dan konsultan besar seperti McKinsey dan Boston Consulting Group itu bilang dari 2015
sekarang sampai 2030 nanti ada 50 juta rakyat Indonesia yang akan masuk middle class ya. 50 juta itu lebih besar daripada populasi satu Korea Selatan dan sedikit di bawah populasi Thailand. Jadi bayangkan dalam 15 tahun ke depan ada satu market sebesar satu negara Thailand yang akan ada di Indonesia, dan dari sisi demand akan sangat besar. Itu yang membuat orang pasti akan tertarik. Meskipun Indonesia dipandang lebih tertutup, tapi apakah ini artinya sebaiknya ke depan Indonesia lebih terbuka? Ini memang dialognya seperti itu, karena temanya sekarang juga kan anchoring trust untuk regionalisasi di Asia, karena diharapkan nanti Asia itu bisa menjadi satu region seperti di masyarakat ekonomi Eropa kan. Kalau saya melihatnya, Cina pun sekarang sangat maju, sangat besar, jauh lebih tertutup dibandingkan Indonesia. Jadi yang lebih penting adalah potensinya itu sendiri. Indonesia potensinya besar, itu tidak ada yang deny. Kita kan adalah negara dengan populasi keempat terbesar di dunia ya. Sekarang tinggal isinya bagaimana di mata saya kita bisa memanfaatkan kekuatan Indonesia ini untuk kepentingan rakyat Indonesia pertama kali. Ya, Cina terbukti sangat menutup diri. Dia membuka dengan pace yang tepat, sehingga semua perkembangan ekonomi itu bisa dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia, bukan untuk pihak luar. Nah, Indonesia saya rasa terbuka harus, karena itu globalisasi tidak bisa kita hindari, tapi mungkin pace-nya, tahapannya itu mesti diatur dengan pas, sehingga pada saat terbuka, institusi Indonesia lokal itu udah jauh lebih kuat untuk bisa berhadapan dengan yang asing. Menurut Bapak kita sudah ada dalam tahapan yang tepat atau masih ada yang perlu diperbaiki? Ada beberapa sektor yang kita sangat tertutup, ada beberapa sektor yang sangat terbuka, ada beberapa sektor yang sudah lumayan baik. Nyatanya memang kita perlu memperbaiki strategi tahapan pengembangan ekonomi domestik kita supaya bisa memaksimalkan manfaat bagi rakyat Indonesia. Ya baik, salah satu manfaatnya adalah dengan cara investasi. Tapi kan semua yang datang di WEF kemarin itu berusaha untuk menarik investasi. Bagaimana caranya kita memenangkan investasi tersebut agar datang ke kita? Bagaimana kita memenangkan kompetisi itu? Kita akan bahas di segmen selanjutnya, Pak, karena kita harus jeda dulu. Jangan kemana-mana. WEF menjadi ajang untuk pertemuan para pebisnis dunia. Sejumlah perusahaan besar hadir dalam event ini. Lalu seperti apa Bank Mandiri memanfaatkan forum ini dan memenangkan kompetisi? Trending Topik akan kembali sesaat lagi.